Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol so. Ada kuah? Nggak ada, yang ada juga soal ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Ini soalnya kayak gini. Berikut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru kecuali bla bla bla. A. Pedagogik. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Akademik. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tidak sembarangan untuk kita bisa menjadi seorang guru ya. Karena untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki setidaknya ada 4 kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki untuk menjadi sebagai seorang guru. Nah, di mana kompetensi ini diatur dalam undang-undang nih. Di sini diatur dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Jadi ada Permendikbud nanti Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Saat itu bukan Permendikbud ya, sorry Permendiknas, saat itu masih Permendiknas gitu ya, bukan Permendikbud. Jadi mengenai kompetensi guru ini diatur dalam Permendiknas gitu ya, nomor 16 tahun 2017, di mana ini isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, skill guru gitu ya, kompetensi guru. Nah, di mana pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 ini, guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Satu adalah pedagogik, ya ini betul, berarti kedua guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian, kemudian juga guru juga harus memiliki kompetensi sosial, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya juga guru itu harus memiliki kompetensi profesional. Jadi yang tidak termasuk dalam undang-undang nomor 16 tahun 2012 ini berarti kompetensi akademik ini nggak masuk ya. Yang ada itu kualifikasi akademik, bukan kompetensi. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Iji, sedih, mantap. Kalau mantap, next. Number 2. Number 2 ini kayak gini soalnya nih. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Artinya berarti kita harus menguasai, kalau menjadi guru ini kita harus menguasai materi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan juga substansi keilmuan yang menaungi materinya, merupakan pengertian dari kompetensi. Berarti A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Akademik. Nah, berarti dari keempat kompetensi yang tadi itu ada definisinya kawan-kawan ya. Dan untuk soal kasus ini, dia masuknya karena ini penguasaan materi, berarti itu masuknya ke kompetensi profesional kawan-kawan ya. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu adalah kompetensi di mana guru itu harus menguasai materi. Kalau nggak menguasai materi itu nggak bisa dikatakan sebagai guru gitu kawan-kawan ya. Belum sah, belum resmi berarti diantaranya ya. Harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya gitu kawan-kawan ya. Jadi ini untuk kasus ini berarti definisi dari kompetensi profesional. Profesional, sorry ya, salah yang ngetik, sorry. Siapa yang ngetik? Saya, berarti salah saya, sorry ya. Kemudian kawan-kawan juga perlu kita ketahui ya, kalau definisi akan ada 4 kompetensi ini guru tuh, ada 4 skill yang harus kita miliki nih sebagai guru nih. 1 kompetensi pedagogik, 2 kepribadian, 3 kompetensi sosial, dan 4 profesional. Profesional definisinya udah ada nih ini. Nah, kawan-kawan kalau mau tahu definisi dari kompetensi pedagogik itu apa, boleh di sini sebagai tambahan wawasan pengetahuan gitu ya. Kita tulis aja di sini. Yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik itu atau kompetensi pedagogik itu adalah pemahaman guru terhadap peserta didik itu kawan-kawan, terhadap peserta didik. Bahasa sederhananya sih sampai sini udah cukup sih ya. Jadi pemahaman guru terhadap peserta didik itu dimasuknya kompetensi pedagogik kawan-kawan. Kemudian juga perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, terhadap perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran gitu kawan-kawan ya. Jadi ternyata sebelum guru itu memberikan materi kepada peserta didiknya, guru itu harus merancang terlebih dahulu pembelajarannya, termasuk pelaksanaan pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa agar apa? Agar hasil pembelajarannya berkualitas gitu kawan-kawan ya. Harus dirancang. Kemudian itu masuknya ke
kemampuan atau kompetensi pedagogi kawan-kawan. Kemudian juga di samping itu guru harus mengevaluasi kawan-kawan, ada evaluasi hasil belajar. Apa yang sudah diberikannya oleh guru nih, metode atau model pembelajaran yang sudah digunakan oleh guru ini berhasil atau belum nih, gitu. Makanya harus ada evaluasi. Makanya itu suka ada kalau kita dulu masih sekolah masih sekolah gitu ya, masih duduk di bangku SMA. Itu kan suka ada ujian semester gitu kan, semester ganjil, semester genap, itu maksudnya tujuannya untuk evaluasi hasil belajar gitu kawan-kawan. Dan pengembangan peserta didik dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berarti ini kemampuan guru harus bisa seperti itu tuh, yang dimilikinya harus bisa ke sana. Jadi guru itu harus pandai membaca kemampuan apa sih yang dimiliki oleh peserta didik itu. Jadi pokoknya intinya pemahaman guru terhadap peserta didik gitu ya, mulai dari pelaksanaan, kemudian baik itu mengenai potensinya, kemudian kelebihannya siswa ini lebihnya dari apa, kemudian kemampuan belajarnya seperti apa gitu ya. Kemudian di samping itu juga guru harus bisa merancang pembelajaran. Kenapa? Agar pembelajarannya berkualitas gitu, berhasil. Dan terakhir guru itu harus melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran gitu, apakah metode dan mode yang digunakan sudah tepat atau belum gitu. Kalau belum berarti ganti lagi metode, kalau sudah berarti ya tingkatkan lagi dengan metode yang lebih bagus gitu kawan-kawan ya. Itu mengenai definisi kompetensi pedagogik. Kemudian berikutnya ada kompetensi yang kedua, yang kita kasih nama yang kedua. Yang ketiga itu ada kompetensi apa? Kompetensi sosial dulu lah, sosial. Apa ya, what is the meaning kompetensi sosial misalkan ya, apa yang maksudnya dengan kompetensi sosial? Kompetensi itu kayak ini, yaitu kemampuan guru nih kawan-kawannya, kemampuan guru untuk berkomunikasi. Berkomunikasi gitu kan, dan bergaul. Guru itu harus bisa berkomunikasi, juga bergaul dengan siapa? Secara efektif bergaulnya ya, secara efektif dengan peserta didik ya, dengan peserta didik dong. Juga dia selain dengan peserta didik, guru juga harus pandai berkomunikasi dengan sesama pendidiknya, sesama guru lagi. Jangan PBB, betem gitu ya, bisu-bisu, jadi ngobrol, harus diskusi, harus ada komunikasi. Kemudian tenaga pendidikan, tenaga kependidikannya yang kita kenal dengan TU gitu ya, kependidikan. Orang tua siswa ya, harus akrab, harus bisa komunikasi, atau wali peserta didik, peserta didiknya kita sikat pakai PD ya, dan masyarakat sekitar gitu kawan-kawan. Jadi guru itu di samping dia menguasai materi yang akan diberikan kepada siswa gitu ya, atau peserta didik nih, yaitu dimensi profesional, guru juga harus bisa berkomunikasi dan bisa bergaul secara efektif dengan siapa? Ya dengan peserta didik, dengan guru, di tempat kerja, kemudian dengan tenaga kependidikannya yang kita kenal dengan TU, dengan orang tua siswa, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi intinya guru itu harus bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar begitu kawan-kawan. Jangan kita hanya tadi PBB gitu ya, jangan sampai PBB. Semuanya diem gitu, harus ada komunikasi, tingkatkan silaturahmi, karena komunikasi itu kan silaturahmi juga. Kalau kita ajak silaturahmi, insya Allah nanti rezekinya juga banyak begitu kawan-kawan ya. Jadi guru harus memiliki kompetensi sosial, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kompetensi yang terakhir itu ada kompetensi kepribadian. Nah, guru juga harus berkepribadian kawan-kawan, kompetensi kepribadian. Bahaya nanti kalau guru tidak memiliki kompetensi kepribadian. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Kalau kepribadian itu adalah kemampuan personal, gitu ya, personal, yang mencerminkan apa? Kepribadian dong, kepribadian yang mantap, mantap, steady gitu ya, yang steady dan stabil kawan-kawan gitu ya. Dewasa, guru juga harus dewasa, kemudian arif, berwibawa ya, dan ini yang paling berat nih, menjadi teladan,
teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Itu ya kawan, ya antaranya ya, berakhlak mulia. Yang paling berat itu adalah menjadi teladan, karena guru itu adalah harus digugu dan ditiru gitu kawan-kawan. Berarti intinya harus menjadi teladan, itu yang berat itu ya. Kenapa? Nah, orang tua adalah guru untuk anak-anaknya. Bagaimana orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya gitu. Kakak adalah guru untuk adik-adiknya. Begitu juga guru adalah guru untuk peserta didiknya. Dan salah satu hal yang paling sulit itu adalah menjadi teladan kita di antara krisisnya sekarang keteladanan gitu di bangsa kita ini ya. Kenapa? Karena pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang mempunyai jiwa teladan gitu. Jadi di samping kita menguasai materi untuk menjadi guru itu, kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi, kemudian juga kita harus dalam prosesnya juga harus bisa merancang prosesnya agar prosesnya berkualitas yang nanti kita akan mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, guru itu harus memiliki kepribadian yang bijaksana, arif, yaitu berwibawa, mantap, dan juga menjadi teladan serta berakhlak mulia gitu kawan-kawannya. Itu definisi dari keempat kompetensi. Understand? Iji, steady, mantap. Kalau mantap, next number 3. Soal nomor 3 nih, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut suku yang dianut gitu ya. Jadi kan nanti kita memiliki peserta didik yang terdiri dari berbagai macam karakter gitu kan, mulai dari kepercayaan, keyakinan gitu ya, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Merupakan dimensi kompetensi guru bidang bla bla bla. Nah, kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Sebagai guru itu kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, guru nanti harus terampil dan pandai dalam menghargai perbedaan tersebut gitu kawan-kawan. Nah, kepandaian tersebut nih masuk kepada definisi kompetensi guru bidang apa? Nah, ternyata ini masuknya ke bidang kompetensi kepribadian. Jadi jawaban yang paling tepat itu B gitu. Makanya kenapa guru itu diwajibkan untuk kita memiliki 4 kompetensi. Salah satunya kepribadian, karena nanti akan beraneka macam gitu karakter peserta didik yang akan kita temui ya, mulai dari kemampuan dia memahami materi, keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, dan daerah asal. Maka guru harus terampil juga dalam menghargai perbedaan tersebut. Nah, makanya guru harus memiliki kompetensi kepribadian gitu kawan-kawan. Understand? Iji, steady, selalu steady, mantap. Lanjut soal number 4. Nah, berikut merupakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yakni untuk berkembangnya peserta didik. Kecuali A, beriman dan bertakwa, B, berakhlak mulia, C, sehat, D, kreatif, E, adil. Oke kawan-kawan, nih memang betul adanya bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam pasal 3-nya itu tercantum mengenai tujuan pendidikan nasional. Di mana bunyinya kayak gini nih. Kalau kawan-kawan mau tahu, boleh kita langsung tulis aja dulu ya sebagai tambahan wawasan pengetahuan nih. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, nih tahun 2003, lebih tepatnya di pasal 3, pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional itu pendidikan disingkat aja ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan apa? Kemampuan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat gitu kan ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kawan-kawan ya, kehidupan bangsa gitu kawan-kawan. Nah, bertujuan untuk apa nih? Bertujuan di sini poin pentingnya nih. Bertujuan untuk berkembangnya, gitu ya. Berkembangnya apa? Potensi peserta didik gitu, agar menjadi manusia yang apa?
manusia yang beriman. Nah, yang beriman dan bertakwa, bertakwa terhadap atau kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu kan kawan ya. Kemudian juga berakhlak mulia, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, karena buat apa berilmu kalau tidak sehat, gitu kan ya. Berarti harus sehat juga, berilmu, kemudian juga cakap, dan kreatif, kreatif gitu, kreatif nih ya. Sorry tulisan terlalu bagus ya. Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab, yang demokratis serta bertanggung jawab, gitu kan, bertanggung jawab, gitu kan kawan ya. Jadi ternyata tujuan sebetulnya pendidikan itu, tujuan pendidikan nasional itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, pasal 3 nih. Ternyata tujuan utamanya adalah menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu kawan-kawan ya. Ini yang terlupakan oleh kita, gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan ya. Ternyata tujuan utamanya adalah menjadikan mereka manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tujuan berikutnya menjadikan mereka berakhlak mulia. Itu yang penting ya. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan utamanya. Berarti kalau sudah diraih ini semua, maka tujuan pendidikan nasional sudah tercapai, insya Allah. Dan kita tinggal berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan para pejuang pendidikan gitu ya, yang sedang mencerdaskan kehidupan bangsa bernegara, agar dimudahkan oleh Allah dalam urusannya untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Karena ini tujuannya sangat mulia sekali, ini keren sekali nih, menjadikan generasi yang berakhlak mulia, berarti ya beriman dan bertakwa, gitu kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu yang tidak ada apa? Beriman dan bertakwa itu jelas ya, berakhlak mulia juga iya, sehat iya, kreatif iya. Yang ada ini nggak masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional yang diceritakan di sini, tidak ada di pasal 3 ini, gitu kawan-kawan ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang, karena yang kecuali yang ditanyakan, berarti yang begitu kawan-kawan. Understand? Steady, mantap.